Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Selamat malam, salam damai dan sejahtera. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Namaste Buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu Rahayu Rahayu. Alhamdulillah pada malam yang berkah ini kami silaturahmi sowan di salah satu punden tempat yang dikeramatkan, yakni di Ki Ageng Kampuh sama Endang Roro Amis atau Dewi Sekartaji yang tempatnya di Desa Kelurahan Kecamatan Gronggot Kabupaten Nganjuk. Alhamdulillah di sebelah saya ditemani dengan beliaunya kakang saya, salah satu juru kunci, nanti akan menjabarkan sedikit banyak cerita terkait masalah sejarah yang ada di Desa Kelurahan, khususnya di wilayah Kecamatan Gronggot Kabupaten Nganjuk. Sebelum saya awali, terlebih dahulu saya ingin menyapa kepada semua para saudaraku pemerhati budaya, pemerhati seni, dan semua para subscriber Nusantara yang mungkin dalam hal ini saya menyapa semuanya. Terlebih saya juga menyampaikan mungkin masih di hari yang suci, yang mubarak ya, Idul Fitri. Saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallah wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah saya coba sedikit banyak akan berbincang-bincang dengan beliaunya, Mas Juru Kunci, yaitu Mas Supriyadi, yang mana beliau ini mungkin kalau ada tamu memberikan satu referensi cerita-cerita sejarah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Ini mungkin sedikit banyak cerita ya terkait masalah sejarah yang ada di khususnya Desa Kelurahan, yaitu makam atau punden ya, mungkin ini punden ya, karena ini kan dulunya masih, saya belum seperti ini ya, mungkin masih ada batu-batu ya. Jadi di sini mungkin masyarakat sendiri meyakini bahwa ini salah satu pundennya Ki Ageng Kampuh atau Mpu Sendok dan Endang Roro Amis atau Dewi Sekartaji. Mungkin sedikit banyak dengan adanya penyampaian dari juru kunci akan lebih luas penyampaiannya gitu. Kang Mas ini mungkin bisa diceritakan terkait masalah tempat ini, mungkin dari mungkin penjabaran ini jenengan yang sebagai juru kunci bisa menambahkan sedikit. Jadi di sini itu saya sebagai ibaratnya wujud dari yang pertama Bapak Kalat yang menemukan punden di sini, cuma saya meneruskan dari cerita Mbah saya. Jadi makam punden ini dulu adalah jadi dari kerajaan Mataram Kuno. Dari Mataram Kuno Jawa Tengah. Di sana dia ada istilahnya itu ada Gunung Merapi meletus. Kerajaan sana yang salah satu keturunan itu istilahnya itu mengungsi ke sebelah timur lah, ke arah timur lah ya. Nah, dia mendirikan kerajaan Medang Kamulan di Nganjuk sebelah timur. Oh, Makatan Ya. Nah, ini mungkin menurut sejarah ya, mungkin banyak masyarakat yang Medang Kamulan itu apa enggak di daerah Candi Lor itu gitu? Apa masih ada kaitannya dengan sini? Nah, menurut kalau dikaitkan dengan Candi Boto, Candi Lor. Candi Boto, Candi Lor. Nah, Ya. itu di sini ada hubungannya. Oh, masih ada hubungannya? Ya, di situ itu tempat peperangan waktu dia perang dengan kerajaan Sriwijaya itu. Kerajaan di sini perangnya dia dicegat Israel. Nggak mungkin kan dulu kerajaan itu perang di dekat kerajaan, dicegat. Jadi jalur transportasinya dulu kan sungai ya. Ya, di sebelah kelurahan yang sebelah situ ada dermaga, pintu masuk sungai.
Terus ya, peninggalan sejarahnya itu batu batanya antara Candi Lor, dermaga itu sama makam sini, sama kerajaan Kaput di Kedung Botos itu, sama Kaputren, sama di Taman Sari Taman ini semua sama. Oh sama, berarti ada kaitannya ya? Ya ada kaitan, kira-kira ya satu era, satu zaman. Mas, ini satu lagi yang menurut saya sangat tertarik. Bahkan dari cerita masyarakat ini mungkin ceritanya berkembang ya. Ini adanya salah satu kayu keramat atau pohon keramat. Ini bisa dijelaskan seperti apa ya? Ya dulu itu kalau di sini pohonnya istilahnya ya keramat semua. Jadi ada kalau salah satu pohon ini istilahnya roboh, itu pertanda perangkat di desa Turan ini pasti ada yang lengser. Ada yang lengser. Ya itu seperti itu, ada kayu itu dulu kepala desa itu dia lengsernya. Ya, di sini tuh dulu waktu itu Pak Carik sekretaris desanya juga lengser. Itu skupnya desa. Mungkin kalau skupnya kabupaten atau pemerintah ada nggak semacam firasat seperti itu, Mas? Untuk sementara ini kan pemerintah kabupaten kan belum mengetahui. Jadi sementara ini kan sebelum ini belum ada yang bisa menceritakan sejarahnya dulu. Ya. Nah terkait pohon keramat yang ada di pojok sana, Mas, itu gimana ceritanya kok sampai sekarang pohonnya itu masih di situ? Nah itu dulu orang nggak berani, dulu dipotong itu nggak yang dia roboh, yang di sebelah pagar, di luar pagar itu bisa dipotong, tapi yang di dalam itu nggak bisa dipotong. Sampai sekeramat itu ya? Jadi itu istilahnya ya beberapa 1 tahun yang belum ada 1 tahun itu keluar karomahnya dulu, gempa ular lah. Ada nggak masyarakat ini yang mengetahui terkait masalah karomah yang panjenengan sampaikan? Ada ya, itu dulu ada kemarin ya, sebelum 1 tahun sebelumnya itu ada orang sini yang dia nggak percaya, kenyataannya dia mengalami itu. Ya. Selain ular, Mas, ini menurut perjalanan spiritual jenengan, salah satu sosok juru kunci mungkin. Secara spiritual ini selain ular tuh siapa yang jaga di sini? Jadi di sini tuh sebetulnya di sini kan keluarga besar. Jadi pertama itu, jadi kalau di sini itu pesaran, di sini yang di dalam pesaran itu yang di luar sini, yang di dalam itu Pamuksan keluarga besarnya Empu Sendo, Ki Ageng Kampung Sendo, yang terakhir Endang Roramis dari Sekartaji. Jadi anak turunnya itu kebanyakan moksanya di sini. Di dalam itu kok ada semacam makam, ada 3 makam, Mas. Itu selain dari Ki Ageng Kampung itu siapa? Ya itu cuma tetenger. Oh, tetenger. Itu sebetulnya Pamuksan ya. Kersa itu biar anak turunnya tidak dituduh musyrik lah. Kalau nggak ada apa-apanya itu kan, itu cuma tetenger. Jadi yang paling sebelah barat itu yang tua, Ki Ageng Kampung Sendo. Terus yang tengah itu anaknya putrinya, yang terakhir itu keluarga besar Endang Roro di Sekartaji. Mas Pri, ini cerita terkait masalah peziarah ya. Artinya banyak peziarah di sini ya. Ini mungkin waktu hari apa yang menurut malian jenengan yang seakan mereka masyarakat itu berbondong-bondong di sini? Jadi kalau di sini itu untuk acara ini kan wilayah Mataraman. Jadi waktu istilahnya itu selamatan atau itu Jumat Pahit. Ya, cuma kalau orang-orang luar itu kebanyakan ke sini itu dari hati dia sendiri. Jadi waktu kadang lewat itu dia kayak ke sedot sama auraan sini gitu. Terus ini, Mas, ini beliaunya kalau menurut sejarah Ki Ageng Kampung atau Empu Sendo ini kan masih ibarat darah biru ya. Apa dari keraton ya, dari Surakarta, dari Solo atau dari Jogja, apa ada nggak perwakilan yang pernah ke sini? Dulu itu orang ada di sini, tapi cuma dulu juru kunci di sini kan bukan ahli keturunan sini, jadi dia nggak bisa menjelaskan itu. Ya ini sejarahnya gimana, itu apa, dia nggak ada yang tahu. Sejarahnya nggak ada yang jelas, cuma sanepan aja. Mas Pri, ditanya mana? Ini terkait mungkin yang datang ke sini. Ini kan banyak, apalagi dekat-dekat dengan yang pilkada sudah jalan. Ini kan mau pilkada ya. Ya, apakah mungkin dari para pejabat-pejabat pernah nggak datang ke sini, Mas? Belum. Cuma kemarin tuh ada yang waktu pilkada anggota DPR itu. Oh, ada. Ya, alhamdulillah yang kesini itu 3 orang itu, alhamdulillah. Jadi semua. Gitu. Alhamdulillah. Ya,
Mungkin ada ditambahkan mungkin dari panjenengan harapan-harapan terkait mungkin dari para peziarah atau teman-teman yang kesini ya. Mungkin pemirsa bisa secara langsung melihat ya, karena di belakang saya ini adalah salah satu punden ya. Jadi intinya di dalam itu ternyata ini adalah tetenger yang disampaikan beliaunya ini. Mungkin ada harapan yang panjenengan sampaikan buat masyarakat mungkin yang menonton acara KLA Official 7 Mas Budi. Harapan panjenengan terkait masalah mungkin murid-murid budaya apa mungkin Ya. seperti itu. Mungkin ya gini lah, gimana ya, jadi untuk pemirsa di sini cuma saya ini kan cuma istilah meneruskan sejarah. Jadi cuma sementara ini orang tuh nggak percaya di sini. Ya gitu dulu. Ya memang kalau dilihat dari apa istilahnya itu Empu Sendok itu prasasti, tetenger semua tuh nggak ada di Nganjuk. Ya Empu Sendok itu kan simbolnya kan ibaratnya itu kan yang menamakan kota Nganjuk. Itu tetap di Nganjuk. Tetap di Nganjuk. Cuma sementara ini ada di prasasti itu ada di Watu Galuh Jombang. Itu cuma zaman Belanda itu cuma mengaburkan sejarah biar nggak ada yang tahu. Jadi di sini tuh kalau dibuktikan semua ada. Jadi batu batanya semua dari desa kelurahan yang paling barat sampai ke timur itu ada buktinya. Terus desa-desanya gitu sesuai dengan. Ya, jadi tetap melestarikan budaya. Ya, gitulah. Ya. Mungkin jenengan salah satu julu kunci, mungkin ada nggak jenengan dari pengalaman spiritual itu ada ditemui sama beliaunya atau mungkin secara khasaf atau apa mungkin? Ya, ada. sudah biasa lah. Jadi kalau ada peristiwa apa di sini, misalnya itu tahu. Misalnya ada kepala desa, siapa yang jadi, apa itu di sini sudah ada petunjuk. Termasuk nanti calon bupati ya? Ya, sementara ini belum, masih berapa? Ya belum, Iya. hitungannya belum. Tapi dengan adanya peristiwa pohon keramat ini bisa nanti diartikan mungkin kalau ada sesuatu, ada tanda-tanda seperti itu ya Mas? Pohon, nah di sini nanti masalah itu kan itu ular itu kan cuma simbol aja. Simbol ya. Ya simbol itu cuma karoma. Kalau kita sudah kita nggak lihat ular, ya orang itu. Orang. Alhamdulillah. Okay. Sahabatku dimanapun berada, itu adalah salah satu ungkapan ya yang disampaikan beliaunya Mas Supri. Kalau saya manggil Kang Pri, salah satu juru kunci punden ya petilasan yang ada di desa kelurahan Kecamatan Ngeronggot Kabupaten Nganjuk. Mudah-mudahan dengan sedikit banyak yang disampaikan kita ambil intisarinya, merupakan satu tuntunan edukasi yang mana saya sendiri masyarakat lebih melestarikan mengulik-ngulik budaya kearifan lokal. Salah satunya yang ada di desa kelurahan Kecamatan Ngeronggot. Mudah-mudahan dengan sedikit banyak yang disampaikan ini menambah keyakinan, menambah keinginan kita untuk lebih mencintai sejarah kearifan lokal. Dan mudah-mudahan dengan sedikit banyak yang disampaikan ini kami selaku penggiat budaya di konten channel KLA Official 7 bisa lebih sedikit banyak belajar ya, dan belajar bagaimana caranya bisa lebih dekat dengan leluhur, terutama yang ada di Kabupaten Nganjuk, khususnya di desa kelurahan. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ini sebagai bukti bahwasanya inilah kearifan lokal yang ada di Kabupaten Nganjuk. Terima kasih, matur suwun sangat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kami selaku host dari KLA Official 7 Ismail Mukaji mengaturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.